pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya, dan tetap semangat, tetap tersenyum. Oke? Nah, anak-anak, untuk materi pada hari ini, kita akan melakukan layanan kasingkat lagi bersama praktikan kelompok 1. Nah, untuk topik kita pada kali ini yakni tentang menjaga hubungan pertemanan. Ayo, siapa yang belum bisa menjaga hubungan pertemanan? Nah, pada kali ini nanti kita akan membahas bersama-sama terkait topik menjaga hubungan pertemanan. Jadi, pertemanan itu apa toh? Bagaimana cara menjaganya? Dan apa saja faktor yang menyebabkan rusaknya hubungan pertemanan? Nanti kita akan bahas bersama-sama bersama praktikan kelompok 1. Yuk kita simak bersama-sama. Pertemanan menurut Musen 2008, pertemanan merupakan hubungan pribadi yang menyangkut keseluruhan pribadi berdasarkan kepercayaan yang mendalam dengan saling membagikan sesuatu, menerima sesuatu, dan merupakan kesempatan untuk memperluas diri. Sedangkan menurut Sullivan dalam Samtrap 2003 mengatakan bahwa pertemanan dapat meningkatkan harga diri remaja. Artinya apa? Ketika kita berteman, kita akan memperbanyak relasi, kita akan memperbanyak hubungan kita dengan teman-teman lain. Ketika relasi itu terbentuk anak-anak, maka harga diri kita juga akan terbentuk. Maksudnya apa? Kita bisa memiliki konsep diri yang positif, kita bisa memiliki keberhargaan diri. Tapi dengan catatan, ketika kita berteman dengan orang baik, maka kita juga akan mengikuti hal tersebut. Seperti itu. Jadi, anak-anak harus bisa membedakan bagaimana pertemanan yang positif dan bagaimana pertemanan yang negatif agar meningkatkan harga diri anak-anak nantinya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih apa faktor penyebab yang bisa merusak hubungan pertemanan? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, adanya kecemburuan. Ketika kalian bersahabat dengan teman kalian dan itu sudah sangat dekat sekali, ketika teman yang satu itu punya A dan kalian tuh ingin juga memiliki tapi kalian nggak bisa untuk mendapatkannya. Nah, dan kalian itu cemburu karena saya nggak bisa mendapatkan itu. Nah, hal itu bisa merusak hubungan suatu pertemanan karena adanya kecemburuan tadi. Oke, yang kedua yaitu sinis. Ketika kita berteman, terus teman kita punya atau barang yang bagus, mungkin kita berperilaku sinis kepada teman kita. Sebelumnya baik-baik aja, tetapi ketika ada sesuatu hal yang mana kita sinis pada teman kita, nah itu bisa merusak teman kita. Ada apa ya kok teman saya sinis seperti itu? Nah, yang ketiga adanya egois. Ketika kita berteman dengan orang atau teman lain sebaya kita egois, kita mementingkan diri kita sendiri, tidak memikirkan kepentingan teman kita, ya itu bisa merusak hubungan pertemanan pastinya. Karena sikap egois itu tidak boleh, karena itu nanti akan berdampak pada anak-anak nanti ketika mau kerja, mau kuliah, mau ke perguruan tinggi. Yang keempat, selalu negatif thinking. Kita tidak bisa berpikir positif kepada teman kita. Pikiran kita selalu negatif kepada teman kita tadi. Nah, hal ini pasti dapat menyebabkan rusaknya hubungan pertemanan anak-anak. Yang kelima, yang terakhir, kita selalu menghakimi teman kita. Kita tidak klarifikasi dulu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kita langsung menghakimi teman kita. Nah, hal itu juga dapat menyebabkan rusak suatu hubungan pertemanan. Ketika ada suatu problematika, ada suatu masalah, kita selesaikan baik-baik. Jangan sampai kita menghakimi teman kita. Belum tentu loh teman kita itu salah. Maka dari itu, kita harus bisa berkomunikasi secara baik, bisa berdiskusi secara baik juga. Ketika kelima hal ini nanti kita hindari, pasti dong pertemanan kita akan baik ke depannya dan akan langgeng. Itu ya anak-anak, mantap. Lantas, bagaimana cara menjaga hubungan pertemanan itu? Mudah sekali.
anak-anak bisa menjaga hubungan pertemanan itu dengan mudah. Yang pertama, menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur. Ketika dalam suatu pertemanan itu kita saling terbuka satu dengan yang lainnya dan menjaga komunikasi yang baik, pasti itu bisa menjaga hubungan pertemanan. Dan yang terpenting, tidak ada dusta di antara kita. Ada kita saling jujur aja. Kita sudah kenal dengan karakter dia sudah kenal dengan karakter kita. Jadi sah-sah saja kalau kita jujur kepada teman kita. Saling komitmen itu tadi. Oke, jujur dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, saling mendukung. Artinya saling menjadi support system. Ketika kita punya kelebihan dalam diri kita berikan kelebihan itu kepada teman kita. Ketika teman kita memiliki suatu kelebihan, dia juga akan memberikan kepada kita juga. Saling menutupi kelemahan yang ada dalam diri kita, saling menjadi support system. Bukan berarti itu saling unggul-unggulan ya, tidak, tetapi untuk saling menjadi support, saling menjaga, saling mendukung satu sama lain. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, meluangkan waktu untuk berkumpul bersama. Ketika kita sudah banyak pekerjaan mungkin atau tugas PR dan lain sebagainya ya anak-anak, jangan lupa tetap meluangkan waktu untuk mengajak teman kita mungkin bermain kemana gitu, healing dengan temannya. Nah, hal-hal itulah yang dapat menjaga hubungan pertemanan semakin langgeng dan semakin dekat. Jangan sampai ketika kita sudah sibuk masing-masing, kita malah renggang. Jangan sampai seperti itu. Tetapi tetap meluangkan waktu untuk berkumpul bersama. Ajak makan kemana, ke kafe mana, atau bermain kemana bersama-sama. Nah, yang keempat, tunjukkan rasa empati dan kepedulian kita. Ketika teman kita mungkin mendapatkan masalah, kita bisa empati kepada teman kita. Jangan sampai kita membiarkan teman kita itu mengalami kesusahan, tapi kita harus bisa empati kepada teman kita. Dan tunjukkan rasa peduli kalian kepada teman. Jangan sampai saling menyalahkan. Jangan sampai kamu yang salah, aku yang benar. Jangan sampai seperti itu. Itu tadi maksudnya egois tadi ya. Nah, yang terpenting tunjukkan empati kalian dan sikap kepedulian kalian. Yang kelima, menghormati perbedaan dan batasan. Artinya apa? Ketika saja ya anak-anak, ketika saja kita berteman dengan orang tidak seagama, misalnya seperti itu, berbeda keyakinan. Nah, kita harus bisa menghormati perbedaan itu. Kita harus bisa toleransi, jangan saling mengejek, jangan saling membuat suatu hal yang bisa merusak pertemanan. Tapi kita harus bisa toleransi, menghormati perbedaan yang ada. Dan batasannya, ketika teman kita batasannya itu, ya kita juga ada batasannya. Kalau kita berbicara batasan, anak-anak, itu berarti merujuk kepada batasan diri. Batasan diri itu ada 3, batasan diri terbuka, tertutup, dan ideal. Nah, itu disesuaikan dengan batasan teman-teman. Sikap karakter anak-anak ya, saya bilang teman-teman tidak apa-apa ya. Oke, disesuaikan dengan sikap anak-anak. Itu ada 3 tadi batasan diri, terbuka, tertutup, dan ideal. Yang terakhir dan yang keenam, tumbuh bersama dan sambut perubahan. Artinya apa? Ketika kita berteman, kita harus bisa saling menjadi support system tadi dan tumbuh bersama-sama. Tidak ada yang saling mengunggulkan diri masing-masing. Itu tumbuh bersama dan sambut perubahan. Maksudnya apa? Ketika kita dalam suatu pertemanan itu ada sesuatu yang berbeda atau yang berubah, kita sambut saja, kita welcome. Nanti kita diskusikan bersama-sama apa yang memunculkan perubahan ini. Kita welcome aja, kita cari solusinya, dan kita selesaikan bersama-sama. Ketika 6 hal ini tadi anak-anak bisa mengaplikasikan di kehidupan kalian, pasti pertemanan akan terjaga sampai depannya. Dan bisa jadi loh,
sukses bareng-bareng, berkarir bareng-bareng. Anda sukses, aku sukses, Anda juga sukses. Seperti itu ya. Jadi intinya pertemanan itu bukan suatu lingkaran yang saling berhubung, tidak. Tetapi pertemanan itu bercabang-cabang, banyak cabang-cabangnya. Ketika teman-teman di sini ya, anak-anak di sini itu bercabang-cabang pertemanan. Tidak hanya sebuah lingkaran membentuk lingkaran, tapi bercabang-cabang. Banyak pertemanan tidak harus teman sebaya saja. Bisa jadi kita orang lain juga bisa berteman. Itu kaitannya dengan relasi atau hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita bisa terbuka, ketika kita memiliki konsep diri yang positif, maka dapat dipastikan kita mempunyai relasi yang kuat dan pasti memiliki pertemanan yang sangat banyak. Ketika pertemanan itu banyak dan relasi luas, maka itu akan menunjang ke depannya nanti karir anak-anak sekalian. Jadi pertemanan sangat penting ya, harus diperhatikan dan harus diaplikasikan. Nah, bagaimana materi pada hari ini? Cukup menarik bukan? Nah, untuk menambah wawasan anak-anak, silahkan ya, karena kita metodenya yaitu klasikal, kita menggunakan metode ini dan juga metode sosiodrama. Nanti akan saya berikan sebuah video sosiodrama yang mana itu menjaga sebuah pertemanan dan akan menambah wawasan anak-anak sekalian. Nah, pengen tahu kayak apa sosiodramanya? Oke, tetap semangat. Jangan lupa, ayo kita tersenyum dulu. Jangan lupa tersenyum ya. Oke, tersenyum semuanya. Langsung saja kita saksikan sosiodrama yang berikut ini. I'm okay, I'm fine. Kincana, ting neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Few moments later. Sosiodrama memaafkan teman demi terjalinnya persahabatan. Di sebuah sekolah favorit, ada 3 siswa populer yang disegani. Mereka, Cory, Ririn, dan Fanny, yang terbiasa mendapatkan apapun dengan uang. Namun ada juga golongan kedua yang terdiri dari Nurul, Budi, dan Haris. Mereka pintar, namun tergolong siswa yang kurang mampu, sehingga sering diremehkan oleh Cory, Ririn, dan Fanny. Suatu hari, Cory, Ririn, dan Fanny hendak pergi ke kantin untuk mengisi perut mereka yang lapar. Namun, Cory tidak berhasil menemukan uang yang seingatnya diletakkan di dalam tas. Mari kita simak yuk keseruannya di TKP. Korven, kita ke kantin ya? Ayo, perutku sudah lapar sekali. Aku juga. Tunggu. Kenapa, Cor? Uang aku hilang nih, kalian lihat nggak? Hah? Berapa? Coba periksa lagi, mungkin aja terselip. Gak mungkin, Rin. Aku masih ingat tadi meletakkan uang tuh di sini. Mending geledah aja semua tas, Cor. Tunggu, geledahnya nanti aja waktu semuanya udah di dalam kelas. Kan nggak enak sama yang lain, Cor. Ya udah. Mendingan sekarang kita ke kantin, biar aku yang traktir deh. Oke, ayo. Teman-teman, ada yang lihat uang Cory nggak? Berapa uangnya? 500.000, tahu nggak? Enggak. Ya udah, geledah aja tas mereka semua. Silakan. Duh, ini uangnya. Bukan, itu uang pemberian dari ayahku tadi pagi dan akan kugunakan untuk membayar uang sekolah. Ya, itu uang Budi. Bahkan tadi pagi aku melihat ayahnya sendiri yang memberikan uang itu kepada Budi. Gak nyangka ya, orang yang selama ini kuanggap baik dan jujur ternyata bisa mencuri uangku. Budi, kamu sadar diri dong, kurang baik apa aku ke kamu. Tapi Sini kan- uangnya. Kamu nggak boleh gitu, Kor. Belum tentu Budi yang mengambil uang itu. Siapa tahu uang itu benar-benar pemberian ayahnya.
Gak mungkin, aku yakin itu uang aku. Gak mungkin juga kan Budi punya uang sebanyak ini. Ya sudahlah, nanti aja masalah ini diselesaikan. Sekarang kan sedang jam kosong. Sebaiknya kamu menenangkan diri dulu keluar kelas. Aku tidak ikut ya, mau mengajarkan PR dulu. Hehehe. Sudahlah Bud, gak usah terlalu dipikirkan. Tapi kenapa semuanya menuduh aku? Kalau kamu nggak salah, kenapa harus takut? Aku tahu siapa yang mencuri uang itu. Hah? Siapa? Ririn. Gak boleh menuduh orang sembarangan, Fen. Lagi pula, kayaknya nggak mungkin Ririn yang mengambil uang itu. Tapi itulah kenyataannya. Biar nanti aku yang memberitahu Kori. Kalian tidak usah panik. Baiklah, terima kasih ya, Fen. Kamu mau bantu kami. Teman-teman, sekarang saatnya kalian tahu siapa yang sebenarnya mengambil uang Kori. Dia adalah orang terdekat yang paling dipercayainya. Jadi, kamu Ririn? Iya, kenapa? Mau marah? Silahkan. Sial, selama ini aku sangat percaya sama kamu. Tapi kenapa kamu berkhianat, Rin? Kenapa kamu tega sama aku? Kamu yang buat aku berubah, Kor. Kamu yang memaksa aku untuk ngikutin gaya hidup kamu. Aku lelah. Sudahlah, kenapa jadi kalian yang bertengkar? Maafkan aja, Kor. Aku tahu kondisi keuangan ini sedang susah. Kemarin aku melihat dia mendaftar beasiswa untuk anak kurang mampu. Tapi kamu kok nggak pernah cerita sama aku, Ririn? Iya, memang aku yang salah. Maafkan aku. Aku nggak pernah cerita sama kamu karena aku nggak mau merepotkan kamu, Kor. Maafin aja, Kor, kan dia udah jujur. Iya, nggak seharusnya kita bertengkar kayak gini. Iya, Rin. Maafin aku juga ya. Lain kali kalau kamu butuh sesuatu, cerita aja ke aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Maafin aku ya, Kor. Iya, aku juga minta maaf. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Apa? Ada yang belum diminta maafin tuh. Oh iya, maafin aku ya Budi. Aku salah sangka ke kamu. Ini uang kamu aku kembaliin. Iya, nggak apa-apa, Kor. Aku nggak marah kok sama sekali ke kalian. Ya iyalah, Budi nggak mungkin marah sama Kori. Kan kalian semua tahu kalau Budi diam-diam ada sesuatu sama Kori. Cie! Kita sudah melihat bagian drama sosiodrama dari kelompok kami. Nah, amanatnya yaitu jangan mudah terhasut dengan seseorang meski seseorang itu adalah saudara sendiri. Telisik dulu permasalahannya, cari-cari buktinya terlebih dahulu, baru kita putuskan apa yang harus kita tindak lanjuti untuk selanjutnya. Berbijaklah jadi people atau smart people. Terima kasih. Nah, bagaimana sosiodrama tadi? Menarik bukan? Nah, pastinya teman-teman sudah anak-anak ya. Saya mesti teman-teman terus, nggak apa-apa. Anak-anak pasti sudah menambah wawasan terkait menjaga pertemanan tadi, sehingga anak-anak bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan cara menjaga hubungan pertemanan tadi. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian, silahkan dikerjakan tugas ya, tugas dari kelompok 1, dari kelompok praktikan terkait lembar kerja ya. Silahkan diisi sejujur mungkin, sesemangat mungkin, dan jangan sampai mengeluh. Karena kalau kita mengeluh ya kita nggak akan selesai kerjaan kita, kan gitu. Nah, silahkan dikerjakan lembar kerjanya, diselesaikan dengan baik-baik. Semoga ini nanti bisa menambah pemahaman anak-anak sekalian. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi kita pada hari ini. Semoga next time kita bisa bertemu kembali. Itu saja, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Sukses untuk anak-anak hebat sekalian, dan jangan lupa tetap semangat dan ojo lali guyu.
Terima kasih, see you and bye-bye.